Sahabat ceria, angsanya berbulu emas. Wah, Kak Berna belum pernah lihat sih ada angsa berbulu emas. Biasanya kan angsa berbulu putih ya. Ini indah sekali ya berbulu emas. Bagaimana ceritanya ya? Yuk kita cari tahu, kita baca sama-sama ya bukunya. Wah, ada yang bersedih, ada yang sedang berkabung. Oh, rupanya suaminya baru saja meninggal. Setelah suaminya meninggal dunia, ibu ini membawa ketiga anak perempuannya dan mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga. Jadi, walaupun tinggal di rumah seorang yang kaya, tapi karena mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga, kehidupan mereka tetap sangat sulit. Nah, suatu hari ada seekor angsa berbulu emas yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Wah, lihat, mereka terkejut dan mereka kaget sekali. Lalu saat ketiga anak perempuan itu terkejut, angsa itu berkata, "Aku adalah ayah kalian di kehidupan yang lalu. Aku memahami betapa susahnya hidup kalian saat ini. Kalian harus bekerja keras setiap hari. Ibu kalian yang membesarkan kalian juga pasti sangat bersusah payah. Ya, sekarang aku akan menawarkan pada kalian supaya kalian boleh mencabuti bulu-buluku. Karena bulu-buluku ini adalah bulu-bulu emas. Dan aku ingin agar kalian menjualnya supaya hidup kalian menjadi lebih baik." Wah, luar biasa ya. Ternyata angsa ini menawarkan bulu-bulunya untuk dicabuti. Dan karena bulunya terbuat dari emas, jadi bisa dijual. Nah, mendengar itu, ibunya menjadi sangat gembira. Lalu dia meminta ketiga anak perempuannya untuk segera mencabuti bulu-bulu emas si angsa. Mereka pun masing-masing mencabut kira-kira 4-5 helai bulu angsa. Kemudian bulu-bulu itu diikat menjadi satu, lalu dijual. Nah, uangnya mereka gunakan untuk membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Nah, lalu bagaimana dengan angsa emas itu? Angsa emas itu berjanji bahwa dia akan datang setiap 3-5 hari. Nah, setiap kali dia datang, angsa akan membiarkan si ibu dan 3 anak perempuannya mencabuti bulu-bulu emasnya. Iya, benar, untuk dijual kembali. Dan begitu seterusnya, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sahabat ceria, mulia sekali ya si angsa emas itu. Dia rela supaya bulu-bulu emasnya dicabuti dan bulu-bulu itu bisa dijual oleh ibu dan ketiga anaknya. Luar biasa. Yuk kita lanjutkan ceritanya ya. Wah, rupanya anak-anak ini sekarang hidup dengan cukup baik. Nah, suatu hari sang ibu berkata kepada ketiga anaknya, "Ibu jadi pikir-pikir nih, hati manusia saja sudah sulit untuk dipercaya. Tapi apa kita bisa percaya pada hati seekor angsa? Ya, walaupun angsa ini datang teratur setiap 3-5 hari sekali, tetapi bagaimana kalau misalnya suatu hari nanti dia tidak datang dan tidak menepati janjinya? Anak-anakku, bagaimana kalau kita mencabuti bulu-bulu angsanya?" Maksud ibu bagaimana? Iya, maksudnya ibu, jika si angsa datang lagi, kita akan mencabut habis semua bulu-bulunya. Nah, benar saja. Suatu kali ketika si angsanya datang, wah, benar ya, mereka berempat segera mencabuti semua bulu emasnya si angsa. Waduh, bulu emasnya angsa habis mereka cabuti. Wah, tuh kan, angsanya tidak punya bulu-bulu emas lagi. Kasihan sekali ya.
Lalu angsa itu dimasukkan ke dalam sebuah sangkar. Nah, waktu si angsa dirawat di dalam sangkar, makin hari tumbuh lagi bulu-bulunya. Tetapi bulu-bulunya bulu-bulu putih biasa, bukan bulu-bulu emas. Ya, sudah tidak ada lagi deh angsa berbulu emas. Pelajaran berharga apa ya yang penting yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Nah, ini ada pesan Dharma Master Cheng Yen. Jadi, materi atau benda-benda atau kekayaan itu hanyalah sesuatu yang bermanfaat untuk membantu kita menjalani kehidupan. Tetapi kita harus mengatur dan mengendalikannya supaya kita tidak menjadi orang yang sangat serakah. Nah, maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari, jangan berpikir untuk memiliki sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Jadi, kalau memang bukan untuk kita, kita harus ikhlas, ya. Soalnya, kalau kita menjadi orang yang serakah, wah, kita tidak akan pernah merasa puas. Dan kalau sudah demikian, kita sulit menjalani hidup dengan damai. Nah, jadi mari kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Oke, sahabat ceria. Memang baiknya kita selalu mensyukuri apa yang kita miliki dan tidak mengingini apa yang bukan menjadi milik kita. Karena kalau kita mengambil hak orang lain, nanti hidup kita bisa kena bencana. Ceritanya bagus sekali ya.